Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, apa kabar pada pagi ini? Harapan dan doa saya bahwa kita semua sudah bangun dengan sehat, penuh sukacita dan damai sejahtera untuk menjalani kehidupan kita di hari ini dalam kepastian percaya bahwa Tuhan sumber damai sejahtera kita akan menyertai kita di sepanjang hari ini. Senang sekali kita berjumpa kembali, kita di acara Renungan Pagi edisi 22 Oktober 2022. Pagi ini bacaan kita dari 1 Samuel pasal 17 ayat 40 sampai 37 demikian. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umban dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangannya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Lalu Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, tetapi di tangan Tuhanlah pertempuran, dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Datang dalam nama Tuhan semesta langit. Saudara-saudaraku, apa yang terpikirkan oleh kita ketika menyaksikan satu pertandingan yang kasat mata tak seimbang? Taruhlah berbeda level. Pasti kita akan mengatakan ini pertandingan yang tidak seimbang, sudah ketahuan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Semua orang juga akan berpikir demikian ketika menyaksikan Daud yang masih muda, yang bersiap untuk berhadapan dengan Goliat yang sudah terkenal gagah perkasa dalam peperangan. Kakaknya Eliab berpikir demikian. Ia mengenal adiknya, belum pernah turun ke medan perang dan belum punya pengalaman apapun. Saul pun demikian. Ia berkata, "Tak mungkin engkau menghadapi dia, engkau ini masih muda," dan ia sudah sejak dari mudanya telah menjadi prajurit. Namun Daud ingin membuktikan bahwa walaupun ia berbadan lebih kecil dan tak menggunakan perlengkapan perang, kecuali tongkat di tangannya dan batu serta umban, ia dapat melawan sebab ia memiliki pengalaman kemenangan menghadapi binatang buas. Goliat masuk pertempuran sangat berbeda dengan Daud. Ia datang dengan perlengkapan perangnya, dengan pakaian lengkap yang tingginya pun kira-kira kurang lebih 3 meter. Baju zirah yang beratnya 500 shikal, setara dengan 57 kilogram. Gagang anak panahnya setara 6,8 kilogram. Dan seorang yang sudah berpengalaman di medan perang. Tentulah ia sangat bersiap menghadapi musuh yang akan ditantangnya. Saudara sekalian, namun betapa kagetnya ketika ia berhadapan dengan Daud yang tak membawa perlengkapan perang apapun dan kelihatannya sangat tidak siap untuk berperang. Memang ia tiba di medan perang itu sebenarnya hanyalah disuruh ayahnya untuk membawa bekal kepada saudara-saudaranya yang saat itu sedang berkemah mempersiapkan diri menghadapi Filistin di bawah kepemimpinan Saul. Ia hanya datang untuk melihat kakak-kakaknya. Namun ketika ia sampai di lapangan, ia menyaksikan bagaimana bangsanya sedang terancam oleh orang besar ini. Saudara sekalian, maka respon yang sangat pantas dari seorang Goliat ketika ia berkata, "Anjingkah aku sehingga engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Goliat benar-benar merasa dihinakan dan diremehkan.
Saudara sekalian, sebaliknya di mata Daud, Goliat memang menyombongkan diri sebagai pendekar tanpa tanding, tidak lebih daripada anjing. Bagi Daud, Goliat belum sebanding dengan binatang buas yang pernah ia hadapi ketika menjaga kawanan domba, kawanan ternak gembalaan milik ayahnya. Namun Daud begitu percaya diri dan menjawab, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dalam nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang." Saudara sekalian, mengapa Daud sangat kuat percayanya dan begitu yakin bahwa ia dapat menghadapi Goliat? Kuncinya adalah karena ia mengenal Allah yang ia sudah percayai. Tuhan Allah semesta alam bukanlah dewa-dewa bangsa-bangsa penyembah berhala yang hanya memiliki kuasa terbatas. Tuhan Allah Israel adalah Tuhan yang hidup dan Tuhan yang berkuasa atas semesta alam. Ia begitu mengenal Allah, karena itu ia mengandalkannya. Jelas dalam perkataannya, Tuhan semesta alam, Allah segala barisan yang engkau tantang itu. Bagi Daud, ia tidak berperang seorang diri, tetapi Tuhanlah yang berperang melalui dirinya. Dan seorang penafsir mengatakan bahwa ketika Daud menentang Goliat dengan menyebut nama Tuhan semesta alam, sesungguhnya secara psikologis Goliat sudah kalah sebelum bertanding. Ini yang namanya terapi kejut. Apal artinya pedang, tombak, dan lembing disertai otot yang keras dan terlatih menghadap Allah yang adalah Khalik semesta alam. Dengan kacamata iman inilah saudara sekalian, Daud mengalahkan Goliat sekaligus membuat pasukan Filistin dengan mudah terkalahkan oleh pasukan Israel. Saudara-saudaraku, bagaimana kita menjalani kehidupan kita di dunia ini? Apakah kita memiliki pengalaman ditolong dan dipimpin oleh Tuhan Sang Khalik di masa lampau? Biarlah semua itu mengingatkan kita dan memotivasi kita untuk menghadapi masalah besar atau apapun yang terjadi dalam hidup kita dengan iman dan pandangan tertuju pada Allah yang Maha Besar. Bila kita menghadapi persoalan dan situasi yang tampaknya tidak dapat kita atasi, seolah-olah seperti raksasa Goliat, kita hanya dapat menjalaninya dengan kacamata iman kepada Allah yang Maha Besar dan penuh kasih bagi setiap jiwa yang berharap kepadanya. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu pada pagi ini. Allah yang disembah Daud, Allah yang memberikan kemenangan kepada Daud, adalah Allah yang kami percaya, yang kami sembah dan yang kami layani pada masa kini. Ya Tuhan, kami mengakui bahwa bagaimana perjalanan kehidupan kami di masa lampau, semua itu hanya karena belas kasih-Mu saja. Karena Engkau yang menopang kami dan yang menuntun kami sampai di titik ini. Maka kami percaya ke depannya Tuhan, bahwa walaupun persoalan yang besar akan terjadi, bahkan hidup kami menjadi tanda tanya besar bagi kami, tak ada seorang pun yang tahu apa yang akan terjadi di hari esok. Tetapi yang pasti bagi kami bahwa kami memiliki Allah yang tak pernah berubah. Allah semesta alam. Dialah Allah yang berperang melawan segala musuh-musuh kami dan akan memberikan kepada kami kemenangan untuk menghadapi kehidupan ini. Ya Tuhan, terima kasih banyak karena kami tidak sendirian melewati perjalanan hidup kami. Ada banyak hal yang tidak kami tahu akan terjadi di hari esok. Tapi kami taruhkan diri kami dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Dan biarlah kasih-Mu yang akan kami alami dari hari ke hari. Terima kasih ya Tuhan. Berkati segenap pendengar renungan pagi ini dimanapun mereka berada dan apapun yang sedang terjadi dalam hidup mereka. Engkau yang akan memelihara, memberkati dan melindungi kami di sepanjang hari ini. Engkau yang akan melakukannya bagi kami anak-anak-Mu yang bersandar kepada-Mu. Dengar doa kami ya Tuhan. Dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.